Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Rino Satrio Official. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah efek perubahan bentuk ya pada gambar ataupun karakter kartun yang ada di video scribe. Ya, seperti apa? Kita lihat tutorialnya. Kita langsung saja ke software ya. Kali ini kita akan buka dulu softwarenya, yaitu Sparkle Video Scribe. Seperti ini tampilannya ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Untuk penjelasan tentang karakter dan bagaimana cara menggunakannya, video scribe ini bisa teman-teman lihat pada video saya sebelumnya di part yang kedua. Silahkan teman-teman bisa belajar di situ ya. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat sebuah efek perubahan bentuk ya, gambar ataupun karakter kartun yang ada di Sparkle Video Scribe. Seperti apa? Kita langsung saja. Langkah pertama kita akan buat dulu jenis kertas dan teksturnya ya. Di sini teman-teman bisa melihat untuk mengganti kertas ataupun teksturnya, tinggal klik saja ya salah satu kertas yang diinginkan, ataupun di sini istilahnya adalah whiteboard ya, whiteboard ataupun papan kerjanya. Di sini bisa teman-teman pilih. Nah, misalnya teman-teman pengen mengganti warnanya, bisa klik di sini, select a color for the background ya, silakan. Nanti teman-teman bisa pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini misalnya biru ya, ataupun mungkin warna yang lainnya ya, hijau ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk hari ini saya akan buat yang warna biasa saja, yang standar ataupun yang tampilan yang pertama, yaitu warna putih ya, seperti ini. Saya akan pilih warna yang ini ataupun tekstur yang agak sedikit berpori ya, seperti ini. Nah, terus langkah berikutnya kita akan munculkan gambar yang akan kita buat perubahan bentuk. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah efek perubahan bentuk berupa siklus perubahan bentuk manusia ya, dari bayi sampai dengan sampai dengan tua. Nah, seperti apa sih caranya? Adalah yang pertama kita kumpulkan dulu bahan-bahan atau gambar-gambarnya. Caranya teman-teman bisa klik di add an image to the canvas seperti ini. Nah, ini adalah history ya, atau gambar-gambar yang memang sudah saya gunakan sebelumnya dan yang akan saya gunakan hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman baru mau membuat konsepnya, teman-teman bisa klik di sini untuk memunculkan gambar-gambarnya ya. Nah, di sini klik salah satu kali aja di sini, di browse the base library. Nah, nanti akan muncul jendela library ya, yang isinya adalah beberapa elemen gambar yang disediakan oleh Sparkle Video Scribe. Nah, di sini kita nih silang aja. Nah, ya, ada beberapa nih gambar-gambar yang nanti bisa teman-teman, nah ini banyak sekali ya, bisa teman-teman pilih sebelum teman-teman membuat sebuah konsep ya. Oke, karena saya sudah menyediakan gambarnya, kita close aja, kita klik. Di sini misalnya saya akan membuat perubahan bentuk ya, siklus perubahan bentuk manusia ya. Nah, di sini kita judulnya saja dulu ya, kita ketikkan dulu ini teks ya, dengan cara klik teks untuk membuat teks tulisannya dulu. Misalnya judulnya siklus perubahan bentuk pada manusia, misalnya seperti ini judulnya ya. Nah, untuk fontnya bisa teman-teman pilih di sini. Ini saya menggunakan basis ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen memilih font yang lain, teman-teman bisa klik di sini di bagian bawah ini ya, logo F ya di sini. Nah, klik satu kali aja, nanti teman-teman akan masuk ke jendela tentang font ya. Nah, atau available font ya. Di sini teman-teman bisa pilih fontnya sesuai dengan keinginan. Nah, tinggal digeser saja menggunakan scroll tengah ya, scroll tengah bagi di mouse ya, scroll tengah di mouse. Nah, saya akan pilih misalnya font yang ini, yang Clarendon BLKBT. Nah, seperti ini kita checklist saja, nanti secara otomatis akan mengconvert ataupun mengimport untuk fontnya untuk bisa kita gunakan ya. Jadi teman-teman bisa pilih font yang lainnya, silakan sesuai dengan keinginan ya, gak harus sama seperti tutorial saya kali ini. Oke, tunggu. Oke, ini sudah ya, sudah masuk Clarendon BLKBT, ini nama fontnya.
kita checklist saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita akan melakukan perataan teks ya biar rapih ya. Caranya adalah double klik di teksnya di sini. Di area sini kita double klik 2 kali, nanti akan masuk ke jendela text properties. Ya, di sini pada bagian ini kita akan klik 1 kali ya. Kita akan pilih yang center ya, perataan tengah. Klik 1 kali, nanti akan muncul. Nah, ini di sini agak juga akan ada preview ya, perataan tengah ya. Ini perataan kanan. Ini perataan kiri ya, dan seterusnya. Oke, kita perataan tengah saja seperti ini. Animasinya kita kecilkan durasinya ya, misalnya kita kecilkan durasinya menjadi 3 detik. Dengan transisi untuk animasinya kita turunkan biar, atau mungkin 1 aja nggak apa-apa, 1 second ya untuk judul ya, nggak apa-apa. Ini kalau misalnya teman-teman pengen diturunkan tinggal klik yang min ya. Oke, kalau sudah kita checklist seperti ini. Sehingga berbentuk seperti ini ya, perataan tengah. Oke, terus yang berikutnya jangan lupa kita lock kameranya ya. Ini fungsinya adalah supaya setiap gambar ini tidak mengalami sebuah perubahan ya, sehingga tetap seperti ini. Caranya adalah klik 1 kali di bagian set kamera lock ya, di bagian bawah sebelah kanan ya, sampai muncul 2 kamera seperti ini di sini. Oke, kita jalankan seperti itu. Jangan lupa zoom add nya kita hilangkan ya, checklistnya kita hilangkan dulu. Oke, kita jalankan lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dari dari kamera ya, ataupun dari halaman backgroundnya. Oke, setelah itu kita akan singkirkan, kita akan masuk ke halaman yang kedua. Caranya adalah kita bisa klik 1 kali, klik di bagian backgroundnya, kita geser ke samping. Nah, boleh ke atas, boleh ke bawah ya, boleh ke samping silakan. Nah, jadi kita akan masuk ke background ataupun halaman kosong. Disinilah kita akan buat siklusnya ya, siklus perubahannya. Oke, caranya adalah kita munculkan gambar. Karena ini siklus manusia, saya akan munculkan gambar. Yang pertama adalah ini ya. Ini gambar-gambar ini bisa kalian teman-teman dapatkan di library ya, di sini nanti bisa teman-teman dapatkan di library. Oke, kita munculkan sini. Nah, ini bayi ya, bayi kita kecilkan. Oke, kita taruh di sini. Jangan lupa durasinya kita turunkan, misalnya 2 second. Set kameranya. Oke, nah kita teksnya jangan lupa, misalnya bayi atau balita. Oh, bayi aja ya. Ya, bayi aja ya. Oke, bayi misalnya. Ya, kita taruh di sini untuk keterangannya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini 1 aja, durasinya kita lock lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa jalankan sini, kita jalankan saja. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus berikutnya kita akan buat lagi setelah bayi itu berubah menjadi anak-anak ya. Sini, setelah misalnya ini ada perubahan nanti dari bayi menjadi anak-anak. Nah, kita munculkan gambarnya dulu. Misalnya ini kita munculkan tanda panah ya. Misalnya ini sebagai ini aja, sebagai penunjuk ya, siklusnya ya, seperti ini. Oke. Ini set durasinya menjadi 1 ya, nggak apa-apa, 1 detik ya. Kita set kameranya, kita jalankan. Nah, seperti itu ya. Terus langkah berikutnya kita munculkan gambar anak. Nah, kita munculkan gambar anak misalnya seperti ini ya. Setelah bayi ya berubah menjadi anak-anak seperti ini, kita tampilkan di sini. Oke, kita set dulu menjadi 3 detik.
detik ya, set kameranya. Terus kita ketikkan misalnya anak, misalnya seperti itu ya, kita kecilkan di sini. Oke ya, seperti ini. Kita set misalnya 2, jangan lupa kita lock kameranya. Oke, terus berikutnya kita akan munculkan lagi tanda panah. Setelah anak-anak apa? Berarti remaja ya. Setelah menjadi anak-anak menjadi seorang remaja. Misalnya kita klik ini. Tanda panah sebagai penunjuk ya. Seperti ini. Kita set menjadi 2 ya. 2 detik saja kita set kameranya. Kita munculkan gambar remaja. Misalnya ini ya. Kita munculkan gambar remaja. Kita atasin sedikit. Set untuk durasinya misalnya 3. Kamera jangan lupa. Terus kita ketikkan remaja. Nah, setelah jadi anak-anak, setelah dari anak-anak menjadi remaja. Oke, kita kecilkan lagi seperti ini. Kita set ini jaraknya 1 ya. Oke, jangan 1. Nah, kita set 3 lah. Oke, kita set kameranya juga jangan lupa ya. Oke, kita sudah set semua kameranya. Terus setelah remaja menjadi orang dewasa ya, atau setelah remaja kita misalnya di sini akan kita ininya ya, menikah ya. Oke, setelah remaja maka dia menikah ya, misalnya seperti ini. Oke ya, misalnya seperti ini. Setelah remaja dia menikah, kita set durasinya menjadi 3 detik, set kameranya juga. Terus kita buat teksnya misalnya dewasa ya, atau menikah misalnya ya, seperti itu ya. Maaf geserkan ya, boleh geser lagi ya. Nah, kita turunkan durasinya menjadi 3 ya. Ini juga kita tadi udah set, terus kita sekarang set lagi kameranya. Nah, setelah dari dewasa itu misalnya kita munculkan lagi ya untuk tanda panahnya ya. Nah, ini untuk tanda panahnya, misalnya kita pengen ke bawah tanda panahnya, bisa di sini teman-teman ada rotasi ya. Di bagian tengah ini bisa digeser aja, klik 1 kali geser ya, tinggal digeser aja ataupun ditekan ke bawah ya, seperti ini. Oke, nanti bisa teman-teman kecilkan seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini ya, sini aja ya, biar ini misalnya 2 durasinya, set kameranya. Kita munculkan setelah menikah punya anak misalnya ya. Nah, ini misalnya munculkan sini ya, setelah menikah kita set durasinya menjadi 3 second, set kameranya juga ya. Nah, punya anak kita ketikkan aja ya, kasih keterangan sama punya anak. Oke, kita set lagi 2 second, kamera kita set lagi. Oke, sudah kita set, ini sudah kita set. Oke, nah setelah punya anak, nah, sini otomatis sudah pada penghujung ya, penghujung siklus manusia, yaitu menjadi orang tua atau menjadi seorang kakek nenek ya. Kita
munculkan lagi untuk fontnya, untuk apa, tanda panahnya misalnya. Kita arahkan ke sebelah kiri ya, seperti ini. Pastinya kita arahkan saja. Ini kita bisa sini, terus seperti ini misalnya. Ya, ini sangat ini sekali ya untuk fokusnya. Oke. Setelah itu kita akan munculkan orang tua ataupun kakek nenek ya, misalnya menjadi seorang kakek nenek. Kita munculkan di sini misalnya. Ya. Seperti ini misalnya. Kita set menjadi juga second date ya. Lagi gambar yang neneknya, seperti ya, inilah siklus kehidupan manusia seperti ini. Intinya set. Oke, nah seperti ini ya. Foto kita jalankan dulu caranya ini, review. Nah seperti itu. Jadi durasi waktu bisa teman-teman tentukan ya. Kalau misalnya kok terlalu lama, bisa teman-teman turunkan kembali durasinya ya, menjadi 1 detik atau berapa detik silakan ya. Yang penting apa namanya, nanti untuk penjelasannya itu bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, seperti ini. Ini belum ada perubahan ya, belum ada perubahan bentuk ya, masih. Kita bisa melihat dulu previewnya. Seperti itu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke efek yang kita mainkan sekarang, yaitu menggunakan efek morph ya, ataupun morphing yang ada di video Skype. Langkah pertama adalah ya, kita klik yang gambar yang kedua di sini ya. Kita akan mulai dari gambar yang kedua, karena nanti perubahannya kita ambil dari perubahan gambar yang pertama, dari bayi menjadi anak-anak ya. Di sini di gambar yang kedua kita klik bagian change properties of this element, klik di sini. Nah, terus di sini ada 3 elemen ya, tiga efek ya, 3 efek ya yang disediakan oleh Sparkle Video Scribe. Yang pertama draw, yaitu menggambar, yaitu efek tangan, tulisan tangan ya yang tadi ya. Ini kita bisa menggunakan draw. Terus ada move in, yaitu efek pergeseran menggunakan tangan ya, media tangan ataupun media yang ada di Sparkle Video Scribe. Terus yang ketiga adalah efek mode. Nah inilah efek yang akan kita gunakan. Oke, kita klik mode. Nah ini kita klik gambar yang pertama. Nah, seperti itu ya, kita turunkan. Nah misalnya animasinya 3, atau kita bisa turunkan menjadi 2 menjadi 5 ya. Kita checklist seperti ini. Coba kita jalankan dulu ya, dari awalnya atau dari sini. Nah seperti itu, set ya, jadi anak-anak. Oke. Nah, terus yang berikutnya, dari anak-anak akan berubah bentuk menjadi seorang remaja ya. Kita geser sedikit. Nah, ini biar terlalu ini, kita kecilkan sedikit ya. Seperti cara mengecilkannya adalah teman-teman bisa geser ataupun klik 1 kali, scroll ya pada mouse ya, pada mouse yang tengah ini kita geser ke bawah. Nah seperti ini, zoom out ya, ini zoom out seperti ini ya. Oke, setelah ini tadi klik yang remaja. Nah ini sama prosesnya, klik yang change properties of this element, kita pilih yang mode ya, kita pilih yang gambar kedua, anak-anak. Jadi berurutan ya. Oke, ini
kita coba kembali masukkan aja satu. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Remaja. Nah, gitu ya. Nah, setelah remaja, kita akan rubah bentuknya ya, dari remaja menjadi dewasa. Kita aktifkan gambar yang dewasa ataupun yang menikah. Klik ya, mode, kita pilih yang remaja ya. Ini kita kecilkan animasinya atau kita durasinya, animasinya kita turunkan dari checklist. Nah, terus juga sama ya, prosesnya sama. Setelah dewasa atau menikah, kita masuk ke gambar yang punya anak misalnya. Kita kecilkan lagi. Maaf. Nah, kita geser ya. Nah, ini fungsinya tadi lock ya, lock kamera biar kita tuh bisa nggak berubah ya, nggak ada perubahan ya. Sini kita klik remove. Nah, ini kita yang klik yang menikah ya, seperti ini. Kita kecilkan kembali animasinya. Oke. Nah, terus yang terakhir menjadi kakek nenek ya, jadi orang tua ya. Di sini bisa teman-teman klik lagi pada bagian mode, kita pilih yang punya anak ya, ini ya, kita turunkan. Oke. Terus yang ini juga mode anak ya. Tadi ya. Coba kita preview ya, kita jalankan. Ini contoh simpel ya teman-teman, animasi perubahan, bukan animasi ya, jadi ada sebuah efek perubahan bentuk ya pada sebuah gambar ataupun karakter kartun yang ada di video script ya, dengan menggunakan efek morphing ya, atau mob. Nah, seperti ini. Set menjadi orang tua ataupun kakek dan nenek. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan misalnya kita akan menerangkan tentang bagaimana siklus yang ada di kehidupan ya, siklus yang ada di binatang atau hewan dan sebagainya ya. Nanti bisa kita gunakan fasilitas morph ya yang ada di video script. Oke, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Silakan bisa berkreasi sendiri. Terus untuk penjelasan tentang penggunaan fitur-fitur ataupun menu yang ada di video script bisa teman-teman lihat pada video saya sebelumnya, bisa teman-teman review kembali. Dan jangan lupa subscribe di channel Rino Satria Official, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.